Dengar kata hipnotis, apa sih yang pertama kali kebayang? Pasti sesuatu yang kedengerannya misterius, mungkin agak-agak serem gitu ya. Sesuatu yang biasanya kita lihat di film atau di pertunjukan sulap di panggung. Tapi, apa benar hipnotis itu kayak gitu? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau saya sebut kata hipnotis, gambar apa yang langsung muncul di kepala Anda? Saya tebak, pasti ada hubungannya sama ini. Ya kan? Klise banget, sebuah jam saku atau bandul yang diayun-ayun ke kanan dan ke kiri sambil ditatap dengan intens. Terus ditambahin sama kalimat saktinya, suara yang pelan dan dalam yang katanya bisa bikin kita langsung tertidur pulas. Atau mungkin yang kebayang malah lebih dramatis lagi. Kemampuan buat mengendalikan pikiran orang lain sepenuhnya? Wah, serem juga ya kalau beneran bisa begitu. Dan ini dia, puncaknya pertunjukan panggung. Seseorang disuruh melakukan hal-hal aneh dan penonton pun ketawa. Tapi, apa iya hipnotis itu cuma sebatas ini aja? Oke, lupakan dulu semua gambaran dari film itu. Mari kita bedah bareng-bareng apa itu hipnotis yang sebenarnya. Kita akan bongkar mitosnya, lihat faktanya, dan cari tahu gimana kita bisa pakai kekuatan ini untuk diri kita sendiri. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apakah hipnotis itu sama dengan tidur? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi, lucunya sumber kesalahpahaman ini datang dari namanya sendiri. Hipnotis itu diambil dari kata hypnos, nama dewa tidur dalam mitologi Yunani. Kenapa? Soalnya dokter yang mempopulerkan istilah ini, James Braid, di awal-awal ngira pasiennya itu beneran tidur. Belakangan dia sadar kalau dia salah, tapi ya namanya udah terlanjur ngetop. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Jauh banget. Waktu tidur kita nggak sadar, aktivitas otak melambat. Tapi waktu hipnotis justru sebaliknya. Kesadaran kita meningkat tajam, konsentrasi jadi super fokus. Jadi ini bukan soal mematikan pikiran, tapi justru menyalakan satu bagian pikiran dengan sangat terang. Oke, jadi kalau bukan tidur, terus rasanya gimana dong pas lagi dihipnotis? Apa yang sebetulnya kita alami? Sebenarnya kita semua itu ngalamin kondisi ini tiap hari loh, sadar nggak sadar. Pernah nggak sih lagi asyik banget nonton film sampai nggak dengar ada yang manggil? Atau lagi nyetir di rute yang udah hafal banget, tahu-tahu udah sampai aja. Nah, itulah kondisi trans alami. Hipnotis itu intinya adalah cara untuk masuk ke kondisi super fokus itu dengan sengaja. Kutipan ini ngejelasin dengan pas banget. Jadi, pas dihipnotis itu kamu sadar sepenuhnya, kamu tahu kamu nggak pingsan, kamu tahu kamu nggak tidur. Tapi kamu juga ngerasain kondisi rileks yang luar biasa dalam, sementara pikiranmu jernih banget. Ini kombinasi unik antara relaksasi fisik dan fokus mental yang tajam. Sekarang kita masuk ke mesinnya nih. Gimana caranya kondisi fokus yang dalam tadi bisa menciptakan perubahan? Kuncinya ada di satu kata, sugesti. Gini deh. Bayangin pikiran sadar kita itu kayak satpam yang super kritis di depan gerbang. Setiap ada ide baru mau masuk, si satpam ini bakal nanya-nanya, beneran nih? Masa sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, hipnotis itu ibaratnya kita lagi ngajak si satpam ini buat istirahat kopi dulu, supaya kita bisa ngobrol langsung sama bos besar di dalam, yaitu pikiran bawah sadar. Prosesnya simple kok, kira-kira ada 4 langkah. Pertama, perhatian kita difokuskan. Nah, waktu kita fokus, si satpam atau faktor kritis tadi jadi rileks. Di saat itulah, ide atau sugesti baru bisa dimasukkan. Dan karena pintunya lagi terbuka, pikiran bawah sadar kita langsung nerima ide itu sebagai sebuah program atau cetak biru baru. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang gimana sih prakteknya di dunia nyata? Gimana cara kita menulis ulang naskah di dalam pikiran kita ini untuk bikin perubahan yang beneran kelihatan? Kegunaannya ini luas banget loh. Dan bukan main-main, karena banyak yang sudah terbukti secara klinis, mulai dari bantu orang berhenti merokok, nurunin berat badan, ngatasin cemas berlebih dan stres, sampai ngilangin fobia. Bahkan bisa dipakai untuk manajemen rasa sakit dan ningkatin performa atlet. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus beneran ya. Kenalin, ini Nancy. Dia udah lama berjuang buat nurunin berat badan, dan akhirnya mutusin buat coba hipnoterapi. Perhatiin deh sugesti yang dikasih ke Nancy. Terapisnya gak bilang, kamu gak boleh makan ini itu. Tapi justru ngajak pikiran bawah sadar Nancy buat nonton film masa depannya. Ngebayangin bajunya makin longgar, angka timbangan turun, dan yang paling penting, ngerasain senengnya berhasil. Dan hasilnya,
Keren banget. Film tadi jadi program baru di kepalanya Nancy. Tanpa merasa dipaksa, dia secara alami jadi pengen olahraga, milih makanan yang lebih sehat, dan ya, berat badannya mulai turun. Perubahan dari dalam menciptakan aksi di luar. Nah, ini bagian yang paling seru. Ternyata kita nggak harus selalu butuh orang lain loh buat mengakses kondisi luar biasa ini. Kekuatannya ada di tangan kita sendiri. Ini yang namanya self-hypnosis atau hipnotis diri. Ini adalah sebuah skill yang bisa kita pelajari. Kita belajar jadi pilot buat pikiran kita sendiri. Kita belajar cara masuk ke kondisi fokus yang dalam itu, terus kita kasih sugesti-sugesti positif yang kita mau untuk mencapai tujuan kita. Jadi, kesimpulannya, hipnotis itu bukan tentang kehilangan kendali, tapi justru sebaliknya. Ini tentang mengambil alih kendali dengan cara yang lebih cerdas. Ini adalah alat komunikasi super canggih ke bagian terdalam diri kita. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, kalau pikiran bawah sadar Anda lagi dengerin banget nih, pesan apa yang mau Anda bisikan ke dia?